Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya dalam pelajaran kimia pada sesi kedua. Setelah sesi pertama kita belajar menentukan ciri khas atom karbon dan cara menentukan atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Pada bagian yang berikutnya, kita belajar tentang tata nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Tata nama alkana dan alkena serta alkuna menurut aturan IUPAC atau International Union Pure Applied of Chemistry terdiri dari aturan tata nama alkana yang rantai lurus. Tata nama alkana yang rantai lurus menggunakan awalan N atau normal, kemudian diikuti dengan nama senyawa alkana sesuai dengan jumlah atom karbonnya. Contoh: CH3, CH2, 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 CH3. Contoh ini tidak ada cabang yang menyertai strukturnya dan hanya berupa rantai lurus yang sebanyak 5, maka diberi awalan N pentana. Yang berikutnya adalah tata nama alkana yang memiliki cabang atau alkil. Ada aturan yang harus kita lakukan. Yang pertama, pilihlah rantai alkana yang terpanjang dan tentukan namanya sesuai dengan deret homolog alkana. Pada contoh berikut, rantai terpanjangnya adalah sebanyak 6 yang kita gunakan nanti sebagai rantai utama atau rantai induk. Maka nanti rantai induknya bernama heksana. Sedangkan untuk soal yang kedua, rantai terpanjangnya sebagai rantai utama atau rantai induk sebanyak 5. Sehingga sebagai rantai induknya akan memiliki nama pentana. Aturan yang kedua, rantai terpanjang diberi nomor dari ujung terdekat dengan cabang. Usahakan rantai cabang mempunyai nomor sekecil mungkin. Contoh berikutnya, penomoran diawali dari posisi sebelah kanan karena letak cabang CH3 lebih dekat dari sebelah kanan. Jadi bukan nomor satunya dari kiri. Aturan yang berikutnya, yang ketiga, tentukanlah nama rantai cabang dan tuliskan nomor letak cabang tersebut pada rantai utama. Contoh, posisi nomor 1 dari sebelah kanan karena ada cabang alkil di nomor 3. Dan substituen CH3 bernama metil pada posisi nomor 3 sehingga ditulislah namanya 3-metil heksana. Yang keempat, jika ada rantai cabang lebih dari 1, urutkan penulisannya berdasarkan abjad.
Rantai induk atau rantai utama sebanyak 6. Cabang yang terdekat adalah di nomor 2 dengan nama metil dan di nomor 4 dengan nama etil. Sehingga sesuai abjad, kita harus menuliskan E terlebih dahulu, baru diikuti dengan yang berawalan M. 4 etil, 2 metil. Rantai utamanya adalah heksana. Jadi 4 etil, 2 metil heksana. Jangan sampai terbalik. Bukanlah 2 metil, 4 etil heksana. Ini salah. Yang kelima, jika kita menemui ada 2 rantai cabang pada satu atom karbon atau atom C tempat yang sama dari rantai utama, lakukanlah penomoran yang berulang. Sebagai contoh, rantai utamanya sebanyak 6. Kita awali nomor 1 dari kiri, karena ternyata dari kiri lebih dekat cabang etil dan cabang metil. Sama-sama cabang tersebut ada di nomor 3, sehingga menuliskan nomor harus diulang pada tiap-tiap nama alkil, yaitu 3 etil, 3 metil heksana. Yang keenam, jika ada 2 atau lebih rantai cabang yang sama, gunakanlah awalan di, tri, tetra, dan seterusnya. Ingatlah menuliskan nomor letak masing-masing cabang tersebut. Pada soal ini, rantai utama sebanyak 6 dan nomor 1 yang terdekat dengan cabang ada dari sebelah kanan. Dan di nomor 3 ada substituen yang sama, yaitu kedua-duanya memiliki nama metil. Maka penomoran harus ditulis 2 kali. 3, 3, dan sebelum metil harus diberi awalan di. 3, 3 di metil heksana. Nomor 7. Jika dalam pemilihan rantai utama terdapat 2 rantai utama yang mungkin dengan panjang rantai yang sama, pilihlah rantai utama yang memiliki cabang lebih banyak. Sebagai contoh, perhatikan dalam hal ini sebagai rantai induk sebanyak 7, penomoran terdekat dari kanan. Dan di nomor 2, 3, 5 ada cabang metil. Maka penomorannya itu harus dituliskan semuanya 2, 3, 5 karena ada 3 nama yang sama, diberi awalan trimetil. Kemudian di nomor 4 ada propil, cabang propil, maka 4 propil heptana. Metil diambil dari M-nya dan propil dari P, sehingga sesuai dengan abjad M lebih dahulu dibandingkan dengan P. Jangan salah, bukan namanya 4 sekunder butil 2,3 dimetil heptana. Ini adalah salah. Berikut adalah sifat fisik alkana.
Dari deret homolog metana sampai dengan dekana, jumlah C semakin banyak, maka semakin panjang rantai karbon, titik didih, titik leleh, densitas dan indeks refraksi akan bertambah karena gaya tarik van der Waals antar molekulnya semakin besar. Namun, dengan adanya cabang akan mengurangi gaya tersebut, sehingga sifat fisiknya akan berkurang untuk senyawa yang jumlah atom sama. Berikut adalah tata nama alkena dan alkuna. Tata nama alkena dan alkuna rantai lurus menggunakan awalan nomor ikatan rangkap, kemudian diikuti dengan nama senyawa alkena atau alkuna sesuai dengan jumlah atom C-nya. Pada contoh berikut, jumlah C ada 5, tetapi ada rangkap 2-nya, maka penomeran harus yang dekat dengan rangkap 2, yaitu dari sebelah kiri. Jadi rangkap 2-nya diambil ke nomor yang C terkecil, sehingga namanya menjadi 2-pentena. Sebagai catatan, memberi nomor itu dimulai dari atom C yang dekat dengan ikatan rangkap. Yang berikutnya, tata nama alkena dan alkuna yang bercabang. Pilihlah rantai alkena, rantai induk, yang mengandung ikatan rangkap, terpanjang dan banyak cabang. Sebagai contoh, ada rantai induk atau rantai utama sebanyak 8. Penomeran diawali dari sebelah kiri karena lebih dekat dengan rangkap 2. Tetapi di nomor C, di nomor 5 ada cabang propil. Maka penamaan diawali dengan posisi cabang berada, yaitu 5 propil, diikuti dengan letak rangkap 2-nya yaitu 2, dan jumlah C-nya ada 8. K, senyawa alkenanya adalah oktena. Lima propil, 2 oktena. Yang kedua, rantai terpanjang diberi nomor dari ujung terdekat dengan ikatan rangkap. Yang ketiga, beri nomor ikatan rangkap. Yang keempat, beri nama cabang dan nomor. Yang kelima, beri nama senyawa alkana, alkena, alkuna. Nomor cabang, nama cabang, nomor ikatan rangkap, nama rantai utama. Yang terakhir, ada soal yang harus dikerjakan sebanyak 2 soal sesuai dengan materi yang sudah dipelajari. Selamat bekerja, sampai bertemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.